terusin gitu. Terakhir diperes sampai ke badan lu, diperes. Mamam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi ij'al li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang pemerintahan kita sekarang di era rezim Jokowi ini. Ini buat gue udah parah banget aja, udah pajak banyak naik ya. Sekarang ini parah banget. Kemarin rempang, terus undang-undang kesehatan. Ini makin parah. Gue bingung ya. Ada keputusan Menteri ESDM begini nih. Kan lo Kementerian SDM nih. Masyarakat pakai air tanah dari sumur wajib izin Kementerian SDM. Apa ini? Pakai air di sumur sendiri harus izin. Maunya apa sih? Supaya kita minum air mineral semua yang produk industri gitu. Udah di kota-kota besar air tanah ini susah. Ini rezim Fir'aun aja nggak separah ini. Rezim Fir'aun itu sungai mengalir. Iya, sungai mengalir di Mesir itu. Jadi di Indonesia yang memang, ya Allah, apa sih ini? Serius, Fir'aun gak begini-begini amat. Fir'aun gak separah ini. Rezim Fir'aun gak separah ini. Aduh, kita baca dulu ya guys. Di sini nanti baru kita lihat komentar netizen, oke? Upaya menjaga keberlanjutan air tanah terus dilakukan pemerintah. Menjaga keberadaan air tanah dilakukan pemerintah. Air tanah itu dari Tuhan, bukan dari pemerintah, woi. Gimana ya? Aturan terbaru, masyarakat yang pakai air tanah wajib mendapatkan izin dari Kementerian SDM. Ketentuan itu tertuang dalam keputusan Menteri SDM nomor 291.K garis miring GL.01 garis miring MEM.G garis miring 2023 tentang standar penyelenggaraan persetujuan penggunaan air tanah. Apa sih? Nggak masuk akal gue nih rezim serius. Air tanah. Sumur, nah tuh. Lu ada sumur di rumah lu sendiri harus izin tuh. Ini apa sih? Di mana sih otak nih? Allah. Aturan ini diteken Menteri SDM Arifin Tasrif pada 14 September 2023. Aduh. Kok aturannya nyusahin rakyat mulu sih, Pak? Pada aturan tersebut disebutkan bahwa baik instansi pemerintah, badan hukum, lembaga sosial maupun masyarakat
perlu mengurus izin penggunaan air tanah dari sumur bor atau gali. Aduh, apa nih? Apa? Lu komentar, ya, aduh, apa sih? Apa? Woi, Menteri SDM, apa lu? Lu begini amat sih? Apa sih ini ya? Astagfirullahaladzim, apa? Ada apa sama bangsa gue nih? Gali sendiri, ngebor sendiri, tanah sendiri, izin lagi, air. Allahu Akbar. Diperlukan penyelenggaraan persetujuan penggunaan air tanah sebagai perangkat utama pengendalian dan pengambilan air tanah untuk menjaga konservasi air tanah. Bunyi pertimbangan pada aturan tersebut. Apa dari, aduh udahlah, nggak masuk di akal gue kalimat-kalimat yang begini nih. Nggak masuk di akal gue, sumpah. Apa ya? Astagfirullahaladzim. Isi aturan juga menyebutkan penggunaan air tanah paling sedikit 100 meter kubik per bulan per kepala keluarga atau penggunaan air secara berkelompok dengan ketentuan lebih dari 100 meter kubik per bulan per kelompok. Perlu mengajukan izin ke Kementerian SDM. Apa sih Pak? Apa? Udahlah. Ini Kementerian SDM ini apa sih? Masih ada otaknya enggak Kementerian SDM ini? Serius, Fir'aun nggak separah ini? Fir'aun nggak separah ini. Rezim Fir'aun nggak separah ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Makin parah aja ya. Sumpah makin parah aja. Makin parah aja rezim ini. Serius, Fir'aun nggak separah ini. Kita lihat komentar netizen deh kalau gitu. Let's go to Instagram guys, let's go. Oke guys, kita udah di Instagram ya. Kita udah baca tadi ini Menteri SDM ini Arifin Tasrif ya. Bingung gue ya sama aturan begini. Serius, gue ulang-ulang nih biar sadar tuh pemerintah tuh. Fir'aun kagak separah ini woi. Fir'aun kagak separah ini woi. Nih, gue baca komentar netizen di sini ya. Nggak lama-lama nih. Cuma sekedar ngingetin pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Air. Selama Indonesia ini berdiri. Di rezim Belanda nggak ada. Waktu kita kolonialis sama VOC nggak ada. Lu gali sumur di tanah lu, izin. Nggak ada. Lama-lama beneran gitu nih. Mau diapain sama pemerintah nih ya? Kagak paham gue. Ya Rob, mudah-mudahan Allah hancurin yang dolim-dolim nih. Aduh, dikit-dikit izin. Kalian ngutang nggak izin sama rakyat? Iya bener. Lucu sih kalau sumur untuk keperluan rumah tangga harus izin. Harusnya perizinan itu untuk sekolah industri. Karena pasti kebutuhannya besar dan eksploitatif. Nah, itu. Air-air mineral itu. Lu, gue... asli udah. Hilang akhlak gue sama pejabat kita, hilang akhlak. Nggak pantas berakhlak sama mereka, nggak pantas. Akhlak kita berakhlak sama pejabat itu nggak pantas. Lu lihat nih kelakuannya. Anjir. Setuju, tapi syaratnya pemerintah menyediakan jaringan air bersih seluruh warga negara tanpa terkecuali, walaupun di pucuk gunung juga harus disiapkan. Yang kekeringan aja kagak diurusin. Giliran kan ada tuh ya beberapa daerah yang kekeringan itu pemerintah aja kurang perhatiannya. Ini yang ada mau bantuin kagak, kurang bantuannya, malah mau dipersulit. Apa sih Pak? Apa sih? Otak kalian ini isinya apa? Wahai Pak Menteri ESDM Arifin Tasrif, otak lu isinya apa? Nggak kuat gue Pak, nanya doang gue nih. Otak lu isinya apa? Allah ngasih manusia air gratis buat hidup. Kenapa segelintir manusia malah bikinnya jadi ribet? Urus izin-izinan, ujung-ujungnya ya duit nanti. Nah ya itu. Buat bayar utang kayaknya. Udah gitu gak dibayarin ke utang lagi. Dikentit sama oknum-oknum nih. Mau bilang bangke tapi mereka pejabat. Mau bilang bangsat mereka sekolah. Apa sih ya? Apa aturan apa ini menteri-menteri begini nih? Aduh. Izin lagi, dipersulit lagi, terpaksa nyogok lagi, duit lagi. Dosa lagi lu tambahin. Pengen banget gue, ya Allah, mudah-mudahan Allah izinin gue mudah-mudahan masuk surga sama saudara gue, teman-teman gue, sahabat gue. Tapi gue mau minta layar di surga itu. Tolong ya Allah, kasih layar, gue pengen lihat pejabat
pejabat-pejabat itu disiksa di neraka gimana modelnya? Hiburan tuh ngelihat mereka disiksa di neraka tuh. Wis jan tambah ruwet tenan, makin yakin. Kenapa jadi malah kampanye? Gak baca gue yang kampanye begitu. Air aja harus diizinkan, sudah ada undang dasar air dari sumber tanah. Untuk masyarakat tidak boleh belikan oleh negara ke rakyat. VOC aja dulu nggak sampai segininya. Nah, kan bener gue. VOC nggak begini. Fir'aun nggak begini. Rezim Jokowi begini. No, para pemuja Jokowi. Jokowisme, mamam deh tuh. Begini anaknya lagi. Ya, terus partainya lagi, mamam deh tuh. Hidup dah lu, diem aja lu. Malah harusnya pemerintah memperbanyak sumur-sumur di daerah desa dan air gratis murah untuk rakyat. Beleguk sih ya. Nah betulnya begitu. Bukan malah mempersulit. Astagfirullahaladzim. WK maksudnya soalnya tempatku pakai air sumur. Iya gue juga pakai air sumur di Jember tuh. Pakai air sumur, gue gak pakai PDAM. PDAM mungkin juga untuk supaya penjualan PDAM lancar gitu. Atau air mineral tuh. Duh. Kami bikin sumur di tanah milik sendiri. Kami bayar pajak tanah dan bangunan tiap tahun. Yang jaga wilayah juga kami sendiri. Ngapain harus izin lagi ke kalian? Pajaknya kurang atau gimana ini? Gue cuman bingung ini. Menteri SDM Arifin Tasrif ini. Otaknya itu di mana? Atau ada otaknya kah? Periksa dulu Pak. Ayo debat dah. Ini emosi gue. Emosi. Asli emosi gue. Karena negara gagal mewujudkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bisa jadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyulitkan orang lain, maka Allah akan mempersulitnya pada hari kiamat. Mamam. Mudah-mudahan deh. Makanya gue bilang, mudah-mudahan gue di surga boleh dapat layar tuh ya. Mau jenguk ke neraka kan gak enak juga ya. Nonton aja dari layar. Nobar kita, nobar pejabat kita disiksa di neraka. Amin. Lama-lama kita kaya, dijajah pemerintah sendiri. Memang baru kau tahu. Rempang kemarin apa kabar? Air, tanah, tanaman itu pemberian Tuhan. Malah manusia seperti kalian. GSDM seakan-akan pencipta dan pemiliknya. Giliran investor datang merusak bumi, kalian ngumpet. Damn. Nah, bener kan? Kalau udah punya sumur dari zaman penjajahan Belanda, apa wajib ngurus perizinannya? Atau yang baru, mau buat sumur aja yang izin? Nah ya itu. Bingung gue. Sumur minyak. Banyak. Sumur yang dihasilkan bukan lagi sumur itu, kalau batu bara nih. Danau. Gali batu bara, jadi danau lah. Kadang-kadang apa sih ya otak-otaknya mereka ini, otak-otak apa sih? Serius guys, ini parah. Gua ini kalau gue lamain dikit gue takut keceplosan, tapi bodo amat dah keceplosan. Daripada nggak kerja ya kan, dibuatlah sesuatu di luar Nurul. Nggak habis fikri gitu. Kementerian SDM sudah izin sama Tuhan belum? Nah itu betul itu. Iya. Mana surat izin dari Tuhan? Woi, Arifin Tasrif, Srif, panggilnya siapa gue? Nggak enak. Bukan bantu masyarakat, malah persulit. Sekedar ganti presiden oleh promosi. Kalau pakai uang rakyat buat keperluan pribadi, lapor kemana ini? Nah itu. Kan memang bangsat ya. Duit pajak dikentit apa semua. Yang kaya makin kaya. Ini yang sumur ini, yang punya sumur bor ini, orang-orang miskin rata-rata. Yang punya sumur bor besar itu rata-rata pengusaha air mineral. Udah lah guys ya, udah. Gue udah gak kuat lagi, gak kuat daripada bacot gue. Intinya Kementerian SDM era rezim Jokowi ini punya otak kagak lu. Karena VOC aja gak begini, Fir'aun kagak begini. Woi, mau bilang bangke gak enak lu menteri. Dah, begitu aja ya. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Mudah-mudahan Allah binasakan orang-orang yang suka menyengsarakan rakyat Indonesia. Gue Babe Aldo pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nanti 2024 pilih penerusnya ya. Terusin gitu. Terakhir diperes sampai ke badan lu diperes. Mamam. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat
yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Oh tahu, kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.